Ibu-ibu yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul bersama lagi di bulan baru. Kita masuk bulan September. Saya lihat, waduh, di bulan baru ini ibu-ibu cantik semua ya. Puji Tuhan. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan syukur kita sebab Dia baik. Sebelumnya kita satukan hati kita, mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau hari ini kami boleh ada, kami boleh berkumpul bersama. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah White Dove di pagi hari ini. Beracaralah Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami, sehingga kami para kaum wanita yang hadir di pagi hari ini merasakan sukacita yang baru. Berkati setiap pujian kami, sehingga pujian kami naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, menyukakan hatimu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai supaya setiap firman yang disampaikan itu dapat mengubahkan setiap kami. Kami memperoleh kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera-Mu menguasai kehidupan kami. Sehingga Tuhan di tengah tantangan hari-hari ini, kami kaum wanita tetap kuat, tetap berani untuk menyatakan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Mari Engkau beracara di siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Kami perlu Engkau ya Yesus. Jiwa kami haus kepadamu. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi, ku perlu Engkau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan bersama, kami perlu Engkau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus.
hadir di tengah-tengah umatnya. Dia hadir di tengah ibu-ibu pagi hari ini. Dia ada untuk mendengar setiap doamu, menjawab setiap pergumulanmu hari ini. Senangkan dia dengan penyembahanmu. Sembah dia. Dia Allah, dia Bapa yang penuh kasih. Dia peduli terhadap engkau. Senangkan hatinya. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Syukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Oralaba shikiraralamu. Haleluya, haleluya. Kami mengandalkan Engkau. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Ya ralaba shaka pakaralaba daralamu. Ya ralaba daralaba shaka ralaba karalamu. Ya ralaba daralaba sikiraralamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralaba sikinaralaba karalamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Besar kasih setiamu di dalam hidup kami. Engkau Bapa yang begitu baik. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Engkau Allah yang selalu menolong. Engkau Allah yang selalu peduli. Pagi hari ini Tuhan, kami mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Kami mengandalkan Engkau di tengah situasi saat-saat ini. Kami perlu Engkau, kekuatan-Mu yang memampukan kami, sehingga kami boleh tetap ada, berdiri di hadapan-Mu, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau mengerti setiap hati. Engkau Allah yang melihat setiap tetesan air mata dari kaum wanita. Sebab Engkau Bapa kami yang baik. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Amin. Di setiap waktu tiada lain yang ku andal. Sekali lagi Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi
Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi katakan, tiada lain yang kami andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersorak dan bersuka cita di hadapan Allah yang dapat kami andalkan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami umatnya, Allah yang peduli. Bahkan hari ini Engkau menghampiri kami, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi sehingga kami pulang membawa kemenangan. Terpujilah Engkau, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya kuasa Allah bekerja di tempat ini, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Mari beri salam kiri kanan. Ibu-ibu beri senyum yang terbaik, ucapkan bahwa Tuhan itu baik. Mari kita bersukacita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Siapa percaya Tuhan baik, angkat tanganmu, katakan sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Dan anugerahnya kekal Oh, selamanya. selama-lamanya. Amin. Sebab
Tuhan. Silakan duduk ibu-ibu yang terkasih. Ya, ini bulan yang sudah September ya. Mungkin ada yang mau bersaksi. Ibu-ibu yang berulang tahun, mari silakan bersaksi supaya kita yang lainnya dikuatkan ya, bagaimana pemeliharaan Tuhan, diberi umur yang panjang, pasti ada berkat-berkat Tuhan yang menyertai. Amin. Saya percaya itu. Silakan ibu-ibu. Cece dulu ya, pembukaan Cece. Tadi katanya Cece mau saksi. Ayo Ce, sesepuh yang termuda. Kita mempersilakan. Ya, jangan sesepuh. Ya, yang termuda. Silakan, Ce. Terima kasih. Shalom. Saya mengucap syukur, terima kasih diberi kesempatan sama si cantik nih ya. Kenalkan, nama saya Bu Cici ya, barangkali belum ada yang kenal ya. Saya mau menyaksikan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya. Sungguh luar biasa rencana Tuhan tuh dalam kehidupan setiap pribadi, kita tidak ngerti ya. Berapa bulan yang lalu, kalau driver saya tidak masuk, saya mesti naik land, naik bis dari sini jalan ke halte, nanti sampai halte situ pindah sampai Bungurase, pindah sampai ke Pasar Ratu. Tiap hari saya lakukan gitu sampai 3 hari. Nanti kalau supir saya masuk baru saya naik mobil lagi. Di situ kalau saya pulang malam kan di situ kan ada bapak-bapak ya, bukan bapak-bapak muda loh ya, bapak sing gini loh ya. Bu mau diantar? Oh ya Pak, antarkan saya ke Pondok Mutiara sebelah sana gitu. Berapa Pak? Sudah terserah ibu ngasih berapa gitu. Udah diantar. Terus besoknya lagi dia nunggu lagi di situ, tak suruh nganter. Selama 3 hari tak suruh nganter. Terus selang berapa lama gitu. Kalau pagi saya kan nggak gojek, pagi kan saya jalan sambil olahraga. Terus dia ketemu sama saya, "Loh Bu, enggak naik gojek?" "Enggak Pak, saya jalan aja." Saya bilang, "Gimana, sudah sarapan?" Gitu aja. Sudah. Saya enggak ngomong-ngomong apa-apa ya, walaupun enggak banyak, sedikit banyak saya tak salami gitu aja. "Terima kasih ya Bu, Pak, buat sarapan ya." Besoknya lagi selang berapa lama gitu, saya jalankan seperti itu. Terus suatu hari beliau tuh ketemu saya di depan situ. "Bu, mohon maaf ya, Pak, sama sudah sarapan?" "Belum, saya kebetulan ada nasi tak kasih sama dia gitu. Ini Pak buat sarapan." "Ibu ini orang Muslim apa orang Kristen?" "Saya orang Kristen Pak." Dia bilang gini. "Kenapa Pak?" "Saya ini dulu Kristen Bu, tapi GKJW. Terus setelah saya menikah, saya masuk seberang." "Loh Pak, sama, saya dulu Muslim tapi sekarang saya jadi orang Kristen." "Oh ya, Ibu gerejanya di mana?" "Ini dekat Pak." Aku bilang gini. "Saya boleh Bu ikut?" "Loh ayo melo, tapi lak sampean melok aku gak gelem. Lak sampean melok nang gereja silakan." Saya bilang gitu. "Oh ya Bu, nanti Minggu ya Bu ya." Udah. Setelah hari Minggu, hari apa gitu, Bapak itu ketemu saya dikasih nomor WA sama namanya, tapi tidak saya masukkan di HP saya. Saya takutnya nanti dia tak hubungi saya, aku hubungi lah gak seturu Bu. Nah, iya toh? Lah sing ganteng nom ngono gak apa-apa Bu, tak tambani. Terus habis gitu tak serahkan sama apa itu loh, Bu siapa? Ibu yang baju hitam Bu, yang baju hitam. Itu loh, pokoknya nggak tahu Bu. Waktu Minggu habis mau ke ibadah jam 9 ketemu keluarga Bapak. "Pak, tolong Pak teleponkan ini Pak." "Oh siapa Bu? Orang ini lah Pak mau pergi gereja." "Loh Bu, minta telepon?" "Enggak Pak, nanti aku telepon." "Wah bahaya Pak, udah seturu," aku bilang. Terus diteleponkan sama Bapak ini. "Oh Pak Elias nelpon." "Ya Pak Elias." Setelah itu ditelepon, Bapak ini bilang, "Oh saya di gereja," katanya gitu. "Loh gereja mana?" "Sana, mungkin di gereja sebelah sana." "Ya Bu ya." Terus akhirnya, "Oh enggak Pak, gerejanya ini loh dekat mana? Dekat Bapak kalau parkir Alfa." Akhirnya datang ke sini.
Ya, puji Tuhan, saya kenalkan. Akhirnya beliau datang ke sini, saya kenalkan sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, sama teman-teman kita. Dan terus lama-lama saya tuh berpikir gini, Tuhan tuh punya rencana tuh yang luar biasa. Apa enggak pernah aku pikirkan tuh loh. Lah aku kok naik len itu loh, naik bis loh ya. Kan bukan karena kemauan saya sendiri, mungkin Tuhan punya rencana yang terbaik buat saya. Mau menangkan jiwa satu itu loh, caranya tuh seperti ini. Nah dulu mau menangkan jiwa dulu ya, bojoku kantor BB Gombel menangkan jiwa. Ya toh, dulu bojoku kantor BB Gombel, saya menangkan orang ini seberang jadi orang Kristen sama-sama saya. Nah sekarang ini dalam situasi seperti ini, saya naik bis menangkan jiwa lagi. Saya bersyukur karena Tuhan tuh punya rencana yang indah. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami berdoa dan berserah sama Tuhan. Kami bersyukur apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Baik saudara-saudara kami sekasih pada siang hari ini bersama-sama kita bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kesaksian yang menguatkan kita semua ya, bahwa hidup kita ini jangan egois. Sudah terima keselamatan, kemudian kita diem aja, kita tidak mau saksikan ke orang lain. Tapi mari hari-hari ini kita mau bersaksi, bawa jiwa untuk datang kepada Tuhan ya, supaya saat Tuhan Yesus datang, kita itu mendapatkan upah. Saya iri sama Cece ini sudah dapat upah ya, sudah ngembalik no orang. Nah saya ini masih bergumul, khususnya ya buat saudara-saudara saya sendiri ya. Banyak saudara saya yang pergi meninggalkan Tuhan karena pasangan hidup. Ya itu jadi pergumulan, sehingga terus ada di dalam ruang doa, bergumul. Ya saya percaya satu waktu Tuhan akan berbelas kasihan. Ya saya juga hari ini belum sarapan Jadi lain kali jangan cuman bawain bapak Ya, saya ini kan bangun mesbah, buka doa fajar jam 4, kemudian jam 5 saya mulai bikin sarapan. Selin, mas saya setengah 10 kuliah, nggak bisa, pokoknya jam 8 mama harus antar kamu. Jadi mama jam 9 di gereja. Loh, terus saya di sana ngapain? Ya terserah kamu mau nyapu ngepel dulu ke atau mau ngapain ya. Sakarepmu, pokoknya kamu harus tiba di kampus. Mama harus jam 9 di gereja. Jadi saya habis sarapan, jam 6:30 saya mandi. Saudara sudah mandi-mandi, sudah beres. Dia juga tak bilangin cepat-cepat katanya. Aku ndak bisa mah cepat-cepat, hari ini harus cepat, tak bilang gitu. Soalnya saya itu lupa, kemarin Bu Viken ingetin Bu Heti WL, saya lupa saudara, kalau saya itu bertugas. Saya pikir saya sudah nggak ada jadwal, cuma jadwal di doa malam. Ternyata ada tugas, waduh ini nabrak sama jam nganter Selin. Akhirnya saya bilang, kali ini kamu ngalalin. Tidak tiap bulan lo ngalah, tidak tiap hari ngalah. Kali ini wes tengah-tengah, oh di kantin kayak di mana kan banyak kantin ya di Petra, wah tinggal milih mie Pinangsia atau apa gitu. Waduh pokoknya tinggal milih ya, tinggal duitnya aja, gesek kalau ada kartu. Jadi tak bilangin, kamu pasti aman di sana, wes Buddha lo cepet-cepet sekali-sekali, jangan di rumah terus. Yang anak saya itu kan 2. Yang satu berjiwa pengembara, dia seneng pergi, oh disuruh di rumah dia stres. Yang satu anak rumahan, dia maunya kalau ada kebutuhan baru dia ke mall. Terakhir sudah online ya, dia pikir gak usah ke mall mah, tinggal saya buka-buka aja milih-milih. Oh tambah seneng dia saudara, makin sering di rumah makin seneng. Jadi saya bilang, nanti kamu ndak bergaulin, ayo coba cari teman itu seneng loh, banyak teman, paling tidak mereka bisa kasih informasi. Tapi anak ini ya ndak bisa dipaksa ya, pribadi orang kan beda-beda ya. Dia seneng di rumah berlama-lama, hiburannya yaitu mandi saudara. Kalau dia sudah mandi, waduh jangan diganggu, dia bisa ngamuk, yang enggak ngamuk dia bisa ngamuk. Begitu keluar, wah wangi, soalnya sudah habis sampo, habis sabun, habis air. Sampai saya pikir-pikir ya sudahlah, kadang-kadang kakaknya marah. Saya bilang sudahlah kak, kali ini kita ngalah. Dia juga kadang-kadang ngalah sama kita, kali ini ya wes ngalau. Biarin dia sukacitanya di situ. Ya itulah kehidupan wanita ya, perlu dengan
perjuangan, perlu dengan warna. Kita wanita ini seneng bajunya warna-warni. Kehidupan kita juga penuh dengan warna ya. Tapi saya percaya kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan itu menuntun kita, mengatur segala sesuatunya, dan yang diatur itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Percaya saudara bahwa Tuhan itu baik ya. Mungkin ada yang mau bersaksi lagi. Oh, Ibu Ketua. Ibu Ketua ini ulang tahun, umur panjang, berkat panjang, segalanya. Nanti sudah kacau mau foto-foto, mau ini, sekarang aja Bu. 1-2 patah kata. Monggo. Terima kasih buat waktunya ya. Tapi nanti saya akan sampaikan, biar Bu Heti dulu yang melanjutkan. Karena ini rencana Tuhan ya. Ini hadiah ulang tahun saya. Karena Bu Hermin hari ini tidak bisa hadir karena beliau ada di ICU. Jadi nanti kita dukung doa ya. Karena sudah saya hubungi beberapa waktu yang lalu, dia kirimi saya ayat-ayat, dia sampaikan, saya ndak akan lupa Bu. Ya, berarti ini kan rencana Tuhan ya, kita nggak ngerti apa yang terjadi di depan kita. Jadi kita harus selalu siap ya. Mari Bu, monggo silakan. Ya, puji Tuhan ya, kita berdoa ya buat Bu Hermin. Kita percaya Tuhan menjamah, Tuhan akan pakai dia ya. Tugasnya belum selesai. Kita terus dukung dalam doa supaya Bu Hermin sembuh dan satu waktu akan berbagi berkat buat kita, bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dia. Mari kita siapkan hati kita. Kita juga akan memberikan persembahan. Bapak, ibu-ibu bisa mempersiapkan persembahan ibu-ibu dan kita akan berdoa bersama. Silakan Bu Rima. Bapak, terima kasih, sungguh baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Haleluya. Kami telah memuji, meninggikan nama-Mu, bahkan kami boleh bersaksi akan kebesaran-Mu, akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kini saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di gereja-Mu GAB Mangheim ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan dengan penuh ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kami nantikan janji-Mu digenapi di dalam kehidupan kami, dan kami mengharapkan yang terbaik Engkau berikan dalam hidup kami, sebab Engkau Allah kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu siang hari ini juga boleh menguatkan setiap kami. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Dalamku ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Sekali lagi kita naikkan dari awal. Kemuliaan-Nya yang ku yakin
kita bangkit berdiri. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagi Yang kami tahu Engkau kerjakan, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. silakan Mufoni. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita sembah Dia saat siang hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat siang hari ini. Dia melawat kita saat siang hari ini. Apapun yang menjadi keperluan kita, apapun yang menjadi kesulitan kita, Tuhan yang akan membela kita. Apapun yang menjadi pergumulanmu, Bapak, Ibu, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat siang hari ini Tuhan melihat engkau. Mari kita sembah Dia. Jangan lewatkan hari ini, jangan lewatkan waktu ini, Bapak, Ibu, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau siang hari ini kita diberi waktu untuk kita mencari Tuhan, cari dengan sungguh-sungguh sampai kita menemukan Tuhan siang hari ini. Binaralama seketa kanaralama yaralama sekena. Binaralama seketa kanaralaba yaralaba sekena yaralaba ralaba kanaralaba sekena. Engkau baik Tuhan. Binaralama seketa kanaralama yaralaba sekena yaralaba ralaba yaralaba sekena yaralaba. Kau luar biasa Tuhan. Hinaralama sekena kayata kanaralama yaralaba sekena. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hinaralama sekena kayaralaba sekena yaralaba sekena kanaralama yaralaba. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kekuatan kami. Hinaralama sekena kayata kanaralaba sekena yaralaba sekena. Kami pegang setiap janji firman-Mu Tuhan. Hinaralama sekena kayata kanaralaba sekena. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hinaralama sekena kayata kanaralaba yaralaba sekena kayata kanaralaba yaralaba sekena. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami para wanita siang hari ini. Apa yang menjadi beban setiap kami para wanita, Engkau Allah yang senantiasa turut campur tangan. Hinaralama sekene yaralaba sekera labara 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 labaya dakanaralaba sekene. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami saat siang hari ini. Mari Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Sampaikan isi hatimu Tuhan, agar kami boleh menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang perkasa di dalam Engkau. Kami bersyukur Engkau sudah melawat kami melalui puji-pujian. Maka saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami, firman-Mu meneguhkan setiap kami Tuhan. Kami para wanita perlu Engkau. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Mari Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta atmosfer ilahi menguasai ruangan ini, menguasai setiap kami para wanita. Biarlah setiap firman yang kami sampaikan, kami dengar hari ini Tuhan, boleh menguatkan setiap kami untuk kami tetap bertahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur siang hari ini. Mari yang percaya untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, sebetulnya ini waktunya Bu Hermin ya Bapak Ibu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Waktunya Bu Hermin. Sudah saya WA dari beberapa waktu yang lalu ya, dari bulan kemarin. Dia sudah jawab, siap Bu. Nah, terus beberapa hari kemarin sudah japri saya, WA saya dikirimi ayat, saya jawab amin Bu. Jangan lupa ya Bu, saya sudah gitu. Enggak Bu, saya enggak lupa, siap. Nah, sudah gitu ibu-ibu. Jadi saya ya tenang ya, saya tenang. Ternyata saya WA kok hari ini centang 1 ya, centang 1. Waduh, saya sudah mau tanya Bugem nomor teleponnya Pak Yehezkiel. Tapi saya juga, waduh, saya diam aja. Saya telepon, saya enggak telepon lewat WA, saya telepon lewat itu ya, telepon biasa, saya telepon. Yang ngangkat anaknya, dia bilang, iya Bu, saya anaknya Bu Hermin. Mohon maaf, sekarang ibu lagi ada di ICU. Loh, saya ya sudah enggak tanya sakit apa ya, sudah nganu, nanti mungkin setelah itu baru saya hubungi lagi. Soalnya hari ini ada pelayanan di Mahanaim, ibadah wanita. Oh iya, maaf ya Bu, saya juga enggak melihat itu jadwalnya ibu. Nah, jadi ini ya ibu-ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus siap sedia ya. Kita nggak tahu kapan waktunya ya, ada apa di depan kita ya, kan tiba-tiba ya kita sehat-sehat aja, kita baik-baik aja. Nah tiba-tiba, lah ini waktu yang tidak terduga ya, kita harus siap ya. Untungnya saya itu belajar banyak dari Bu Gembala, nggak boleh waktu itu ditunda besok ya. Ojo besok-besok, pokoknya hari ini harus selesai. Ya itu, ya kita harus belajar. Gak ada waktu yang ditunda ya. Karena kita enggak tahu besoknya itulah ada apa ya. Jadi kita harus, ya hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah ada
di bulan yang baru ya, di bulan September ya. Sebentar lagi Oktober, November, sudah Desember. Terus kita sudah mengakhiri tahun 2023. 24, masuk mundur lagi ya, 24, masuk 2025. Kita kan nggak tahu ya nanti 2025 ada apa kok jauh-jauh. Besok ini loh ada apa, kita nggak tahu kan. Itu rahasia ilahi katanya ya, itu rahasia Tuhan. Oleh sebab itu kita khususnya para wanita, ayo kita tetap siap sedia ya. Kapan waktunya kita, apa masalah yang ada di depan kita, ayo kita siap hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ayo kita buka aja di dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ke-20. Ya, ini perikopnya ya, temanya bulan ini. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Nah, ini Daud memberi pesan kepada Salomo. Ya, ini tentang membangun bait Allah ya. Dikatakan seperti ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu ya. Jadi tidak gampang ya. Kalau kita mendapatkan tugas sesuatu itu tidak mudah ya. Jadi kita itu harus tetap kuat. Kita harus meneguhkan hati kita, kepercayaan kita itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang menyuruh ya, kalau Tuhan yang mengutus kita, maka Tuhan akan menyertai kita ya. Tuhan itu akan menguatkan kita. Jadi kita nggak usah takut ya. Kalau kita sudah ditetapkan para wanita untuk melayani Tuhan, ayo kita menjadi wanita-wanita yang perkasa, tetap kuat ya. Apapun yang terjadi, mungkin di depan kita nggak tahu apa yang menghadang kita. Mungkin persoalan rumah tangga, mungkin persoalan apa lagi ya. Kita nggak ngerti persoalan apa yang tiba-tiba datang tidak diundang itu loh ya. Tiba-tiba itu rasanya kita itu kepingin mundur, nggak kuat ya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita. Ya, Daud juga mengingatkan kepada Salomo, anaknya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi kita harus kuat menerima apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ayo kita tetap melangkah bersama Tuhan ya. Di sini dikatakan jangan tawar hati, jangan takut ya. Yang di atasnya dikatakan jangan takut. Ya kadang kita itu belum melangkah itu loh, wis takut dhisik ya. Aku apa iso ya? Nah, ada yang seperti itu? Pasti di sini tidak ada. Saya tahu di sini ibu-ibu semua wanita yang perkasa. Puji Tuhan ya. Wanita-wanita yang perkasa, wanita Mahanaim ya. Kemarin saya sempat ngobrol ya, waktu kemarin kan saya ke Mojokerto ya. Ya saya mengajarkan anak-anak ya. Dalam menghadapi apapun ya, mungkin dia, kalau kita sudah sebagai mamah-mamah ya, sudah biasa ya menghadapi setiap masalah persoalan, itu pun kita masih kadang tawar hati ya ibu-ibu. Tapi anak-anak ini perlu kita ajarkan, perlu kita nasihati, perlu kita bekali ya. Dengan apa? Dengan nasihat-nasihat. Supaya apapun yang dihadapi ya, mungkin dia masih usia pernikahannya atau mungkin dalam perjalanan hidupnya itu masih panjang ya. Dia tidak tahu apa yang ada di depannya. Tetapi kita sebagai orang tua yang mungkin lebih berpengalaman, seperti contohnya Daud ini ya. Dia sudah berpengalaman memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Sehingga dia mengingatkan kepada Salomo ya. Kalau dia nanti untuk membangun bait Allah, dia dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi kita sebagai orang tua,
Ayo kita nasihati anak-anak kita, mungkin di dalam pelayanan, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di dalam rumah tangganya. Kita sebagai orang tua, sebagai wanita, mama-mama ya, sebagai ibu-ibu ya, orang tua, ya kita harus menasehatkan kepada anak-anak kita ya. Kita ingatkan dia, kuatkan hatimu. Apapun yang terjadi, ya biasa ya, rumah tangga pasti ada persoalan, rumah tangga pasti ada masalah. Tapi kita harus mengingatkan kepada mereka, supaya mereka tidak tawar hati, mereka tetap kuat menghadapi persoalan yang dihadapi. Ya, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam apapun yang dihadapi, kita harus mengingatkan, ayo kamu kuat, kamu pasti bisa. Bersama dengan Tuhan, ya. Intinya apa? Bersama dengan Tuhan. Kalau kita melangkah sendiri, kita nggak akan mampu, ya. Dikatakan di sini dikatakan sebab Tuhan Allah, Allahku, dikatakan Allahnya Daud, ya. Juga Allah kita, ya. Kita bisa mengatakan kepada anak-anak kita, Tuhan Allah, Allah kita, Allahku, ya. Allah yang mama sembah, Allah yang ibu-ibu sembah, itu juga Allahmu, ya dikatakan. Allah, Tuhan Allah, Allahku, dikatakan menyertai engkau, ya. Jadi menyertai engkau, menyertai anak-anak kita, menyertai kita semua. Ya. Jadi apapun yang dihadapi anak-anak kita sebagai orang tua, ingat ya, jangan kita jadi kompor, ibu-ibu ya. Jangan jadi kompor, tapi ayo nasihat yang baik. Seperti Daud menasihatkan apa? Kepada Salomo. Dikatakan, ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Ya, kita juga harus mengingatkan anak-anak bahwa Tuhan itu loh, ya. Mama sudah mengikut Tuhan dari dulu, ya, sampai sekarang Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mama. Intinya apa? Harus kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka janji firman Tuhan ini terjadi. Tapi kalau kita tidak memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, kita tidak mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan, maka setiap janji firman Tuhan itu cuman hanya apa? Dibaca sekilas saja. Ya, saya kalau di sana itu ya sama cucu-cucu ini ya lucu ya. Nah, tadi pagi saya live sama Ibu Gembala, dia lagi marah-marah ya, mau sekolah itu marah-marah. Ya, saya kan sudah ngajarkan ya, saya ngajarkan. Loh, setiap malam kamu berdoa kan, doa Bapa kami kan, saya gitu. Coba apa? Terus dia hafal karena di luar kepala tiap hari berdoa sama mamanya. Terus ada gini. Di bumi seperti di surga. Nah, saya jelaskan. Kalau di surga itu tidak ada yang marah-marah. Saya katakan gitu. Di surga itu tidak ada yang suka ngambek. Tidak ada yang suka berantem. Saya katakan gitu. Berarti kalau kamu berantem itu apa? Dia katakan, ya di neraka. Makanya kan firman Tuhan kan ngomong, ya itu tadi kan Bapak kami kan di bumi seperti di surga. Berarti di bumi ini harus seperti di surga. Saya katakan seperti itu. Tidak boleh ada yang berantem, tidak boleh ada yang ngambek. Saya katakan seperti itu. Nah, saya lihat pelajarannya kelas 1 itu loh. Sekarang kan waduh, kok seperti ini mamahnya gini. Wis mah, besok kalau ulangan mama aja yang kesini. Loh lapo urusannya, saya gitu. Loh kamu kan mamahnya, saya gitu. Yo kamu harus bisa, saya katakan seperti itu. Lah wangel-angel sekarang pelajarannya. Kamu nggak usah bingung, anak-anak ini lebih pintar dari kamu nanti. Saya katakan gitu. Lah dia lebih ngerti kan. Ada ulangan informatika. Baru sekolah berapa itu, ada sains, ada apa lagi. Terus agamanya itu saya lihat gini-gini pelajarannya. Terus saya diem aja, saya ngomong, kalau gini, apa yo, maksudnya kok cek sulite gitu loh ya, teorinya gitu loh, teorinya kok cek sulite seperti ini. Terus saya katakan, gak apa-apa, anak-anak mendengarkan dia sudah bisa, saya katakan, kamu gak usah bingung, tak bilang gitu. Ya, terus kemudian Ibu Gembala live, saya ayo, Ama mau live sama Oma Evi, ayo
Lah gitu kan, terus mari shalom, nanti kan pasti dijawab. Gini, shalom, aiko keko, nanti kamu pasti disebut namamu. Saya gitu. Beneran disebut, seneng Bu. Seneng, dia seneng. Iya, aiko keko disebut. Kata dia, terus cerita sama mamanya. Mah tadi aiko keko disebut sama Oma Evi katanya gitu. Ya saya soalnya marah. Disuapin makan itu marah, nanti minta sing apa, bekal sudah dikasih nasi, ndak mau bekal nasi, teman-temannya bekalnya kue, minta kue. Waduh, saya gini, wes ini tanggung jawabmu jadi mama ya opo, saya gitu. Ya, ibu-ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya saya di sana ya senang. Jadi ya rasanya ilmu ini canggihan anak kecil-kecil ya, anak kecil-kecil ini lebih canggih. Saya sampai gini loh, sampai akungnya kan foto itu gini tangannya, sarangeo katanya gini. Loh, aku ndak gitu katanya, ndak gitu, kalau gini ini minta uang tandanya. Jadi akungnya ketawa. Lah gimana? Ya gini toh, jangan pakai gini-gini katanya. Kalau gini-gini minta uang tandanya. Waduh, saya itu ya sukacita di sana ya bisa kumpul-kumpul ya. Ibu-ibu, jadi mohon maaf ya Bu Gembala, kemarin enggak ketemu saya. Saya enggak ngomong-ngomong. Jadi saya tutup toko, saya ke sana ya. Karena anak-anak maunya gitu ya. Saya lanjutkan ya. Di sini Daud mengatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo. Jadi Salomo itu selalu diingatkan ya, bahwa enggak mudah untuk membangun itu, nanti pasti mungkin di depannya itu ada penghalang-penghalang ya. Apa yang menghalangi kita itu juga enggak tahu ya ibu-ibu. Ya, mungkin di dalam rumah tangga tiba-tiba ya kita tidak mengharapkan ya, tidak mengharapkan. Tiba-tiba ada yang sakit ya. Mungkin anak kita atau mungkin keluarga kita yang lain, kita enggak ngerti apa yang menghalangi kita untuk kita melangkah hari itu ya. Kalau saya berdoakan pimpin sepanjang hari ini ya, untuk melalui hari ini ya. Jadi kita enggak tahu hari ini nanti kita ada apa, kita enggak ngerti. Tapi yang perlu kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, intinya itu. Jangan mengandalkan yang lain, ibu-ibu. Seringkali kita itu, ibu-ibu itu lebih tenang harusnya ya daripada bapak-bapak. Ya. Kalau bapak-bapak itu gopoh gini ya. Tapi ibu-ibu saya percaya, kita itu diciptakan Tuhan itu menjadi penolong. Jadi kita itu harusnya itu wanita-wanita yang kuat. Wanita-wanita yang perkasa. Saya berdoa kan, Tuhan di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, saya enggak tahu apa yang terjadi di depan nanti ya, tahun-tahun ke depan. Saya berdoa untuk para wanita, Waidoh Mahanaim, Tuhan semoga tetap kuat menghadapi apapun yang di depan ya. Kesulitan apapun, persoalan apapun, Tuhan tolong. Tuhan nyatakan bahwa kita itu ibadah tidak sia-sia. Ya, kita mencari Tuhan itu tidak sia-sia. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ayo tetap semangat. Makanya ada masalah titik ojo terus loyo. Nanti sing alasan iki aku gak bisa, hari ini masih ngeterkan ini, masih ngeterkan ini. Lu kita itu lu wanita perkasa, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ya, saya cerita sedikit ya ibu-ibu. Nah, kemarin itu di toko sana ya, di toko FK4 itu kan suami saya waktu itu kan libur ya. Libur, nggak ke Surabaya. Kemudian mesin air itu loh, mesin air itu otomatisnya itu nggak bisa. Jadi kalau ini kan cuaca panas, jadi air itu keluarnya kericik-kericik. Sudah beli mesinnya baru, tapi otomatisnya ini nggak dipasang-pasang. Nah, maaf ini nggak ngerasani suami saya ya. Nah, nggak tahu nanti kalau nonton live ya. Kemudian dia beli otomatisnya ibu-ibu, beli otomatisnya ya mungkin dia merasa ingin menunjukkan bahwa dia juga bisa gitu loh Bapak Ibu-ibu. Kalau Bu Eti saya sudah percaya dia sudah nyongkil paving sembarang serba bisa ya, saya percaya. Kadang saya itu ya mikir gini loh, opo kita itu harus seperti itu, terus suami kita itu kan nanti merasa ndak dihargai ya, mosok ngene gak iso harus ini ya. Saya juga kadang mikir seperti itu, tapi kalau nunggu dia, kita bisa marah.
Kita bisa emosi. Nah, ibu-ibu. Nah, kemudian singkat cerita, dia coba. Dia buka, dia pasang sudah, dia tancap. Cobaan airnya. Ya, coba, saya bagian coba kan enak, bagian di belakang. Coba seret, sudah nyala saya gitu. Terus kemudian, enggak tahu diapakan, mungkin dia bawa tes pennya itu terus kan nyala-nyala, cetek-cetek gitu, nyala-nyala. Terus kemudian, adalah orang beli, saya keluar, ada beli, orang pembeli di toko, saya keluar. Dia ngomong gini, ojo om, ojo, sama lek gak iso ojo om, nganu tonggoku itu loh mati setrum om, darah Yesus. Saya gini, darah Yesus, saya sampai gini. Terus suami saya kan masuk ke dalam, ini, yo wes kok ae ngenteni Pak Elias, katanya gitu, ngenteni Pak Elias. Saya ya diem. Gak apa-apa punya 1000 nyawa, kesetrum bolak-balik Pak Elias. Dia wis biasa, kesetrum di kulkas barang yang gede-gede sudah biasa. Nah, suami saya ini takut, sampai ibu ini sudah suami saya masuk akhirnya. Bu, sama ini yo aja ngomong ngono, tambah wedi gak digarap iku, saya bilang gitu. Tambah gak digarap iku lho mesine. Oh iya tante, iya ya apa wong ngene masang ngene ae iki apa kuwi gak wani. Wis ana sogroke iki lho, wis gawe sandal, gak mungkin lek kelet to ambek ngene mosok ambek cagak, saya itu sampai gitu. Terus tapi dia ya di dalam, saya ya diem aja. Terus mari gitu. Iya tante, iya. Masang lampu iku lho ning omah aku wis dikon nyuwekeli kursine ngene terus dikuwong kon ngene. Omahku iku 4 meter, Bu. Dadi sogrok iki angel. Dadi aku sik ngoceki meja, nyeret kursi, meja plastik saya itu gitu. Terus oh iya tuh. Dia tuh wakut sama sekali. Saya sampai gini, aduh Tuhan ampuni saya. Jadi saya itu enggak berani ngamuk. Separi gitu dia gini, aku tak beli itu, beli lemnya, iki cek gak nyetrum katanya. Lah iki lo ada lem, oh duduk sing iku, sing ireng kae lo. Ya wis terserah, gak balik-balik ibu-ibu. Sam ndak tahu mungkin dia pulang ke rumah, ya wis tak jarne daripada saya emosi. Nah itu singkat cerita. Jadi kita itu loh wanita, sebetulnya kita itu semua bisa loh. Wanita-wanita di tempat ini, amin. Bisa ini loh, satu orang ini bisa ke sana ke sini dan ke sini sini. Ya, bisa ini dikerjakan ini semua bisa. Ya itu loh, kita sebagai wanita penolong yang luar biasa dibuat oleh Tuhan. Ya, untuk menolong suami kita yang mungkin ya kita tidak merendahkan suami kita ya. Mungkin dia juga karunianya beda-beda ya. Mungkin kalau Bu Heti wis gak serantan ya, sak paving-paving dicungkil dhewe. Ya, wis gak serantan. Nah tapi itu loh, kita luar biasanya diciptakan Tuhan ya, menjadi wanita-wanita yang perkasa. Jadi jangan lemah jadi wanita. Apapun yang menjadi persoalan kita itu diberi kekuatan yang ekstra dari Tuhan, lebih dari suami kita. Untuk apa? Untuk menolong suami kita itu tadi loh ya. Yang suami kita mungkin ya takut hal-hal yang sepele, tapi kita itu menguatkan. Ya, kalau ada masalah apa-apa biasanya gopo dhisik, tapi saya yo tenang. Saya percaya kalau hari ini kita ada di tempat ini, kita itu sudah dibentuk oleh Tuhan menjadi wanita-wanita yang kuat. Amin. Jadi jangan ngene, wis aku gak iso rek, ngene ya apa ya meneh anakku, ya apa ya meneh iki lek bojoku pensiun piye yo. Ya, ndak usah Bapak Ibu. Kita pasti bisa. Apa yang ada di tanganmu, kata Ibu Gembala ya. Apa yang ada di tanganmu itu loh bisa jadi uang ya. Apa yang bisa kita bisa ya. Sekarang apa yang kita bisa, mungkin aku iso gawe ngene tok rek. Jadi uang, tanya itu Bu Ruli. Jadi uang enggak? Apa yang ada di tempat kita, ayo Bu Sepsi, apa? Bisa jadi uang. Ayo Bu Esti, bisa jadi uang. Jadi apapun yang ada itu loh, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kita bisa mengolah sesuatu menjadi hal yang berguna, menjadi apa? Menolong suami kita dalam kesulitan. Nah, luar biasa ya. Itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita para wanita. Dikatakan, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan
meninggalkan Engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Jadi Tuhan itu tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita sampai kita itu selesai. Sampai tugas kita sebagai wanita itu selesai. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Luar biasa ya. Saya percaya, tidak peduli yang masih muda wanita, tidak peduli yang sudah usia, tapi ini janji firman Tuhan. Tuhan akan menyertai kita sampai pekerjaan kita selesai. Ya, yang melayani Ibu Gembala jangan mundur sampai tugasnya selesai. Ya, jangan sampai kita mundur meninggalkan Tuhan, tapi ayo tetap melangkah kita para wanita sampai pekerjaan kita selesai. Ya, puji nama Tuhan. Saya tidak akan panjang-panjang firman-Nya. Ini mengingatkan kita semua menjadi wanita-wanita yang perkasa, wanita-wanita yang dipakai Tuhan, wanita-wanita yang diurapi Tuhan untuk menjadi penolong. Puji nama Tuhan. Mari Ibu, saya undang maju ke depan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama ibu-ibu. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menguatkan kita, para wanita tidak akan mundur karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menolong sampai akhir hidup kita, sampai kita menutup mata. Ya, kita pujikan lagu ini. Kita tetap setia kepada Tuhan. Katakan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan seperti wanita, seperti wanita. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan, para wanita-wanita Mahanaim. Kami menangis di hadapan kaki-Mu Tuhan. Kami mencurahkan isi hati kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Engkau Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan kepada kami. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Kami perlu tangan kuat-Mu yang menopang kami Tuhan, yang memegang tangan kami, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau, supaya kami boleh berjalan di jalan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi sesuai dengan janji-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyertai kami sampai akhir hidup kami. Tidak lama Yesus Engkau baik bagi Yesus. Tidak lama sampai akhir ku menutup mata. Ini janji kami Tuhan. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan, menantikan setiap janji-janji pertolongan-Mu sampai lama kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayani.
akan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita ambil waktu sejenak, kita berdoa untuk Ibu Hermin, bagaimana keadaan beliau. Tetapi mari kita berdoa mensupport beliau di Jombang, di rumah sakit di Jombang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Hermin. Kalau saat ini Engkau izinkan beliau ada di ICU, kami tidak tahu sakit apa, Engkau terlebih tahu Tuhan. Berkati dokter, suster, para perawat, alat-alat medis yang beliau pakai, kudus sucikan dalam nama Yesus, sehingga penanganan bisa dengan cepat dilaksanakan dan beliau diselamatkan. Amin. Tuhan jamah berkati Bapak Yeskiel Sukayadi bersama anak-anak, menantu dan cucu-cucu, supaya mereka tetap kuat ketika ibu, istri, mama, emak mereka ada di dalam rumah sakit. Tuhan, kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir segala sakit penyakit di tubuh Ibu Hermin Yeskiel, dan biarlah kuasa kesembuhan ilahi turun atas Ibu Hermin Yeskiel, sehingga beliau boleh sembuh kembali. Amin. Dan pulang kembali ke rumah tangganya dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa saat ini, mungkin suami kami menderita sakit, mungkin suami kami mendapat kesulitan dalam pekerjaan. Kami hamba-hambamu, wanita-wanita Mahanaim di tempat ini berdoa untuk para suami, untuk juga anak-anak kami, mereka yang sudah bekerja ataupun mereka yang masih kuliah. Tuhan, tolong. Kami tidak mampu menolong mereka, tetapi kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Yesus, jika mereka sakit mereka disembuhkan. Amin. Dan oleh kasih-Mu Tuhan, mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana hamba-hambamu yang akan menikahkan anaknya, keluarga Bu Rima dan juga keluarga Pak Lukas. Tuhan, Kau buka jalan saat tiada jalan. Amin. Untuk kelengkapan surat-surat baik dari catatan sipil maupun untuk gereja, Tuhan buka jalan untuk mereka dapat segera menyelesaikannya. Amin. Dan mereka akan diberkati di gereja ini. Biarkan mereka hidup dalam kekudusan Allah. Amin. Dan kami percaya ketika mereka berjanji akan menapaki hidup masa depan mereka, mereka mau menghadirkan Allah dalam hidup mereka. Amin. Tuhan, tolong agar mereka pasangan pengantin ini betul-betul cinta dan takut kepada Tuhan. Amin. Tidak melupakan ibadah lebih daripada pekerjaan dan tugas-tugas mereka. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Foni yang kemarin berulang tahun, dan juga rekan-rekan kami kaum wanita yang berulang tahun. Tuhan, Engkau sudah menambah-nambahkan hikmat bijaksana-Mu untuk ibu-ibu ini. Dan biarlah Bu Foni tetap kuat dalam melayani Tuhan, dalam memimpin kaum wanita menjadi contoh teladan yang baik. Terima kasih Yesus. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Kita karamasi kata karamasya kaya ramarakarasiki kiara lapaka pasya rakararabarasiki. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama berkata, amin. Silakan duduk. Kita akan Ibu-ibu panggil yang berulang tahun.